Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan segala alam yang memberikan kehidupan di muka bumi ini, sehingga adanya makhluk hidup yang berupa manusia seperti kita ini, yang mana kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, iman, kesempatan dan Islam, sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan di tahun ini dan juga dapat melaksanakan puasa, dan juga kita dapat berjumpa kembali di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan tinggi kita, kepada Nabi suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini saya akan membawakan suatu ceramah yang mana terdapat dua pembahasan dan beberapa poin di dalamnya yang insyaallah kita dapat mengamalkannya pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di antara 12 bulan ada satu bulan yang paling istimewa. Saking istimewanya bulan tersebut, umat muslim di seluruh dunia sangat menantikannya, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan di dalamnya sangat banyak barokah, keberkahan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bulan yang dimana setiap amal kebaikan dan kita mendapatkan pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana pembinaan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah untuk membentuk ketakwaan, dan ketakwaan lahir pada hati yang bersih dan sehat. Oleh karena itu sejatinya Ramadan ini adalah pembentukan atau pelatihan kita dalam menjaga kesehatan rohani dan jasmani kita secara bersamaan. Melaju pada pembahasan yang pertama, yakni cara menjaga kesehatan rohani kita di bulan Ramadan. Kesehatan rohani adalah di mana hati jauh dari sifat driyah, dengki, sombong, hasad, angkuh, dan yang lebih parah terlalu cinta dengan dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Yauma la yanfa'u
wala malun wala banun illa man atallahu biqalbin solihin, biqalbin salim, yang artinya pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Cara kita untuk menjaga kesehatan rohani kita di bulan Ramadan, yang pertama, senantiasa menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana ia sebagai petunjuk untuk manusia, dan dari petunjuk tersebut ada pembeda antara yang baik dan yang batil. Oleh karena itu, pada sebelum masuknya bulan Ramadan, satu huruf bisa bernilai 10 pahala atau kebaikan, maka pada bulan Ramadan satu huruf tersebut bisa berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran juga adalah obat hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan istighfar. Hati manusia mudah kotor oleh dosa. Rasulullah bersabda bahwasanya setiap kali manusia melakukan dosa akan muncul titik-titik hitam di hatinya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita sudah seharusnya hapus dosa kita dengan cara zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika setelah menjelang subuh dan sebelum petang. Dan juga kita senantiasa melakukan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, bahkan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling kikir di muka bumi ini adalah orang yang ketika mendengar nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi ia tidak bersalawat untuknya. Kemudian yang ketiga, menjaga akhlak kita dan juga menjaga lisan kita. Pada bulan Ramadan sudah seharusnya kita memperbanyak amalan-amalan soleh kita, seperti membantu kepada sesama, berbagi kepada sesama, ataupun sebagainya. Dan juga lisan kita harus kita pergunakan dengan baik di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hanya karena dengan lisan ini pahala yang lain gugur. Yang mana kita ketahui bahwasanya ghibah dan gosip adalah sesuatu yang keluar dari lisan kita. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan perbuatan tersebut mulai dari bulan Ramadan ini hingga selesainya bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan tidak menjaga lisannya, maka Allah tidak membutuhkan makan dan minumnya. Ya, inilah yang dimaksud pada bulan Ramadan ini, yang mana kita menjaga akhlak kita dan juga menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terdapat pada kemampuannya menjaga lisannya. Kemudian yang keempat, senantiasa mendirikan qiyamul lail atau salat malam.
Yang mana kita ketahui solat malam pada bulan Ramadan bisa berupa solat tarawih selepas solat isya. Yang mana solat tarawih hanya datang 1 tahun sekali dan di dalamnya ada witir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mendirikan solat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Itulah manfaat dari kita menjalankan solat malam di bulan Ramadan. Kemudian masuk pada pembahasan kedua, cara kita menjaga kesehatan jasmani kita di bulan Ramadan. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ruhiyah, akan tetapi cara kita menjaga tubuh kita. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya tubuhmu adalah hakmu. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan untuk menjaga kesehatan jasmani kita adalah yang pertama, berbuka dengan tidak berlebihan. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ia buka puasa, ia hanya memakan 3 biji kurma dan 1 gelas air. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita untuk tidak berlebihan. Karena percuma saja kita membeli takjil yang terlalu banyak, akan tetapi kita tidak habiskan, yang akhirnya mubazir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mubazir. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, akan tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Kemudian yang kedua, senantiasa melakukan olahraga atau gerakan yang ringan. Ramadan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Perang Badar yang kita ketahui dilakukan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu umat muslim tetap kuat walaupun bulan Ramadan. Namun pada zaman sekarang, ketika kita ingin melakukan aktivitas di bulan Ramadan, cukuplah dengan yang ringan. Bisa dengan jogging sore ataupun sebagainya. Karena sejatinya bulan Ramadan bukanlah bulan kemalasan, bukan bulan tidur. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar memperbanyak ibadah kita. Kemudian sahur. Rasulullah SAW menganjurkan kita sebelum berpuasa alangkah baiknya melakukan sahur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sahurlah kamu karena di dalamnya terdapat keberkahan. Ketika kita sahur, kita juga mendapatkan puasa. Akan tetapi perlu kita ingat, di dalam kita sahur, kita harus memperhatikan juga makan kita. Mulai dari lauknya ataupun pauknya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga makanan kita. Hindarilah makanan yang terlalu berminyak dan juga yang manis, karena itu dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang selanjutnya, cara menjaga kesehatan jasmani di bulan Ramadan, yakni senantiasa melakukan
Selanjutnya yang kita harus lakukan di bulan Ramadan adalah tetap produktif atau aktif. Yang mana di bulan Ramadan kita senantiasa selalu beraktivitas, walaupun beraktivitasnya cuma sebentar. Karena terlalu banyak tidur itu kurang baik, dan terlalu berlebihan tidur itu juga kurang baik. Maka pilihlah yang di tengah, pas istirahatnya. Karena sejatinya kurangnya istirahat seseorang dapat merusak ibadahnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah contoh bagaimana waktu ibadahnya dan juga waktu istirahatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah madrasah yang dimana kesehatan rohani kita dilatih, kesehatan jasmani kita dilatih, dan dimana sudah seharusnya pada bulan Ramadan ini kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan sikap disiplin, senantiasa bersabar, dan senantiasa bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup ceramah saya pada malam hari ini, marilah kita sama-sama pada bulan Ramadan ini senantiasa mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana sudah Ramadan berlalu, sejauh mana hari-hari yang kita habiskan di bulan Ramadan ini. Apakah lebih banyak hal yang lebih baik kita lakukan ataupun hal-hal yang sia? Karena Ramadan akan pergi, akan tetapi akan datang kembali. Berbeda dengan manusia. Manusia datang lalu pergi dan belum tentu datang kembali. Oleh karena itu, jadi kalau Ramadan ini adalah momentum untuk kita lebih baik, ketakwaan kita bertambah pada bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pertemukanlah kami pada bulan Ramadan selanjutnya, dan terimalah amal-amal soleh kami berupa puasa kami, solat tarawih kami, dan amal-amal yang soleh yang lain pada bulan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.